Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021. Pagi hari ini saya akan membaca dari Injil Markus pasal 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Puji Tuhan, kita menjumpai ayat firman Tuhan yang mengingatkan kepada saya dan saudara sebagai orang-orang percaya bahwa kekristenan itu bukanlah sekedar agama turunan yang kita bawa, bukanlah sekedar agama yang kita tahu bersama, tetapi kekristenan sesungguhnya adalah panggilan. Ada begitu banyak kesaksian dari orang-orang yang tadinya bukan menjadi orang Kristen, tapi kemudian melalui panggilan istimewa mereka menjadi pengikut Yesus. Latar belakang berbeda, latar belakang yang tidak sama, tetapi menjadi pengikut Yesus. Oleh dasar itulah kita menemukan bahwa kekristenan adalah panggilan. Jadi, dalam hal ini kita menjumpai ayat firman Tuhan katakan, Dia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, setelah kita jadi anak Tuhan, setelah kita jadi pengikut Yesus, itu adalah salah satu bukti bahwa kita orang-orang yang dipanggil bukan sekadar panggilan biasa, tapi orang-orang yang dipanggil menurut kehendaknya. Karena tidak semua orang menjadi Kristen karena menemukan dan membaca Alkitab. Tetapi karena ada orang-orang yang setelah menemukan Alkitab, mendengar firman Tuhan, mereka tergerak karena mereka dipanggil menurut kehendak Tuhan. Jadi, kekristenan adalah panggilan atas kehendak Tuhan. Dan hal ini kita tidak boleh abaikan dan kita anggap biasa-biasa saja. Karena tidak semua orang bisa jadi Kristen. Orang yang jadi Kristen itu dikatakan tadi adalah orang-orang yang dipanggil menurut kehendaknya. Dan orang itu mendatangkan dirinya kepada Tuhan. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa menjadi Kristen atau menjadi pengikut Yesus adalah orang-orang yang menyadari panggilan yang dia terima di dalam dirinya. Sebab itu kita bersyukur kalau sekian lama dari orang tua-tua kita, leluhur kita menjadi pengikut Yesus dan kita kemudian lahir dewasa menjadi pengikut Yesus. Jangan sekali-kali berpikir, ini agama leluhur, ini agama ikut-ikutan. Bukan. Kalau kita bisa datang dan berjumpa Tuhan secara pribadi, itu adalah bukti kita dipanggil atas kehendak-Nya. Oleh sebab itu sebagai orang percaya kita diingatkan hal ini, karena untuk memanggil kita, memenuhi kehendak-Nya, Dia perlu mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Oleh sebab itu sebagai orang percaya yang menyadari panggilan Allah dalam dirinya, kita diminta untuk bekerja sama dengan Dia. Bukan kita yang kerja sendiri baru Dia yang datang bantu kita, bukan. Tapi kita diminta untuk bekerja sama dengan Dia. Karena itu dikatakan Dia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia
dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Jadi, sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, orang-orang yang meresponi panggilan Allah, kita adalah orang kepercayaan karena kita diajak bekerja sama dengan Dia. Kita diajak untuk melakukan tugas-tugas yang Dia juga sedang kerjakan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus sadar bahwa tugas kita adalah bekerja untuk Dia, bukan bekerja untuk kita, bukan bekerja untuk selera kita, tapi bekerja untuk Dia yang memanggil kita atas kehendak-Nya. Dan dikatakan, di saat kita mau bekerja dengan Dia, Dia memberikan kita otoritas. Dia memberikan kita kuasa. Dan kuasa itu kita dapat gunakan dalam diri kita. Kita dapat gunakan itu untuk mengusir setan. Kuasa itu kita dapat berkata kepada banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin di depan kita. Karena kita sadar kita orang yang dipanggil atas kehendak Tuhan dan mau bekerja bersama dengan Dia. Dalam hal ini banyak orang berpikir dia sudah jadi Kristen, berarti dia dipanggil atas kehendak Allah, dan dia berbuat sesuka-sukanya karena dia diberi kuasa. Salah. Justru kita dipanggil untuk bekerja dengan Dia, baru Dia beri kuasa. Kuasa itu tidak diberikan untuk semua orang, tetapi orang yang menyadari bahwa dia dipanggil untuk bekerja. Dan disitulah kuasa itu diberikan kepada kita. Sebab itu dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya yang bukan hanya baru percaya Yesus, tetapi yang percaya bahwa mereka ini dipanggil untuk bekerja dengan Dia, untuk melakukan tugas-tugas yang diperintahkan untuk kita lakukan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita diingatkan oleh firman Allah. Kita dipanggil atas kehendak Allah. Dan oleh sebab itu, sadarilah bahwa engkau juga harus bekerja dengan Dia. Karena Dia mau beri kuasa kepada kita. Di dalam kita bekerja dengan Dia, kita bekerja dengan kuasa, otoritasnya. Puji Tuhan. Saya tidak tahu di mana saudara berada saat ini, sudah berkali di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, atau di kampus, atau di rumah. Ingatkan dirimu, engkau orang yang dipilih oleh Tuhan atas kehendak Tuhan. Jaga keyakinanmu, jaga imanmu, karena engkau dipanggil, dipilih atas kehendak-Nya untuk bekerja dengan Dia, dan Dia mau beri kuasa untuk kehidupan ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan bersyukur, karena oleh kasih setia Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kami diingatkan bahwa Engkau memanggil, memilih kami atas kehendak-Mu, bukan atas kehendak kami untuk jadi pengikut Tuhan, tapi atas kehendak-Mu. Sebab itu tolong kami Bapa untuk kami tetap patuh kepadamu, mau bekerja bersamamu, dan mau melakukan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, pegang tangan kami, tetapkan langkah kaki kami sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh menyadari betapa besar kasih karunia-Mu bagi kami, yang sudah memanggil kami menurut kehendak-Mu, dan mengajak kami untuk bekerja bersama-Mu dengan kuasa yang Engkau berikan. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru dengan berkat yang baru bagi kami. Sebab itu kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan hari ini saudara dapat mengikuti doa yang kita bisa lakukan di rumah kita masing-masing. Berdoa bersama serentak untuk bangsa negara kita yang sedang dalam situasi yang juga tidak nyaman, walaupun itu terjadi di seluruh dunia.
Tapi lebih lagi kita yang ada di kota, di daerah, kita doakan satu dengan yang lain untuk kita tetap kuat dalam menjalani hari-hari yang ada. Dan doakan untuk pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk kepentingan rakyat. Dan kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk kekudusan, bekerja untuk anak-anak Tuhan yang dalam keadaan lemah dan sakit, kita doakan biarlah Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.